Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam bagian 2 dari konsep asuhan keperawatan dan dokumentasi keperawatan kesehatan kerja. Kalau pada bagian 1, Bu Heni sudah menjelaskan tentang konsep keperawatan kesehatan kerja, peran dan fungsi perawat kesehatan kerja. Sekarang kita akan melanjutkan tentang bagaimana asuhan keperawatan kesehatan kerja. Nah, pelaksanaan asuhan keperawatan di tempat kerja itu sasarannya adalah individu, keluarga, dan kelompok. Dan tempat pelaksanaannya itu dapat kita lakukan di klinik perusahaan dan di rumah pekerja, dan kalau untuk kelompok kita dapat melakukan di area perusahaan. Ya. Nah, kemudian kolaborasi dengan siapa kita lakukan saat kita melaksanakan asuhan keperawatan di tempat kerja. Jadi kolaborasi kita lakukan dengan tenaga kesehatan yang ada di klinik, kemudian pekerja, pihak manajerial, dan SDM. Kemudian kalau untuk keluarga kita berkolaborasi tentunya dengan keluarga, dengan pihak sumber daya manusia atau SDM atau pihak manajemen yang terkait. Kemudian kalau untuk diagnosis kelompok kita akan berkoordinasi dengan dokter, kemudian pihak HSE atau yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang bertanggung jawab dengan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan, pihak manajemen terkait serta dinas kesehatan kabupaten kota. Jadi kalau kita melakukan aske pekerja, kunjungan pekerja yang kepada pekerja yang sakit itu bisa dilakukan saat mereka ke klinik, atau kita juga bisa merencanakan pekerja itu untuk mengunjungi klinik dengan tujuan melakukan atau memberikan promosi kesehatan kepada individu pekerja. Nah, sedangkan kalau di rumah kita melakukan tindak lanjut asuhan keperawatan individu dengan kunjungan rumah, terutama untuk pekerja yang masalah kesehatannya setelah dia beberapa kali melakukan kunjungan ke klinik pekerja, misalnya masalah kesehatannya belum selesai atau bahkan timbul masalah lain, ya. Nah, kalau untuk kelompok ini memang kita harus bekerja sama dengan pihak manajemen perusahaan. Jadi tidak hanya kepada kelompok pekerjanya sendiri atau dokter, tapi kita harus bekerja sama dengan pihak manajemen mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan-kegiatan asuhan keperawatan kepada kelompok pekerja. Untuk mampu mengoptimalkan pelaksanaan asuhan keperawatan kepada pekerja, baik itu pekerja individu, keluarga pekerja maupun kelompok pekerja, seorang perawat yang bertugas di tempat kerja atau pekerja itu harus memiliki kemampuan yang berkaitan dengan standar nursing language. Jadi bagaimana standar nursing language ini akan dipakai, apakah dengan menggunakan pendekatan Nanda-Noknik atau akan menggunakan pendekatan SDKI-nya PPNI, itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, ya. Tetapi yang harus dipahami adalah bagaimana kemampuan perawat, dan dalam hal ini tentunya adalah perawat yang bertugas di tempat kerja, memahami teori atau nursing, maksud saya teori nursing yang mendasari nursing konsep, ya, kemudian melakukan assessment kepada pasien, kemudian membuat perencanaan, menetapkan tujuan dan menetapkan intervensi, kemudian melakukan implementasi, setelah itu mengevaluasi kembali. Sasarannya tentunya adalah individu pekerja atau pasien, family, kelompok dan komunitas. Ya, ini harus betul-betul dipahami oleh perawat, apalagi perawat yang berada di setting tempat kerja. Oke,
Asuhan keperawatan individu pekerja ini kita lakukan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Tadi saya sudah sebutkan, kita menggunakan pendekatan Nanda Noknik atau SDKI atau pendekatan lain ya, sesuai dengan yang akan digunakan. Kemudian pengkajian dilakukan di klinik kesehatan pekerja. Pengkajian ini diawali dengan komunikasi terapeutik, perawat melakukan pengkajian dengan data fokus sesuai keluhan pekerja. Ya, pengkajian yang dilakukan yaitu pemeriksaan fisik, wawancara. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengetahui data objektif seperti tanda-tanda vital dan keluhan-keluhan lain yang dirasakan atau dialami oleh pekerja. Contoh pemeriksaan fisik misalnya kalau pekerja mengeluh nyeri di leher, lutut, pegal-pegal, maka kita harus melakukan pemeriksaan fisik skala nyeri, kekuatan otot, kemampuan rentang gerak sendi ya. Kemudian tanda-tanda vital, jika perlu kita melakukan pemeriksaan penunjang. Misalnya pengukuran tes asam urat, gula darah dan kolesterol si pekerja tersebut. Jadi untuk menetapkan diagnosis keperawatan dan ataupun nanti diagnosis medis pekerja. Nah, pengkajian terfokus itu kita juga harus mengkaitkan dengan potensi bahaya di tempat kerja, proses kerjanya dan dampaknya. Jadi potensi bahaya itu misalnya proses kerja atau material yang digunakan dan hasil dan produksinya harus kita tahu ya. Kemudian membutuhkan keahlian khusus atau sertifikat tertentukah ketika pekerja ini melakukan aktivitas kerjanya. Ya, oke. Apa saja sih sebetulnya potensi bahaya di tempat kerja itu? Mungkin Anda sudah memahami atau sudah pernah membaca potensi bahaya itu misalnya untuk fisik, itu jenis risikonya adalah bising, getaran, pencahayaan, suhu, kelembaban, radiasi, listrik, kemudian benda-benda dan debu. Dampaknya adalah kepanasan, stres, gangguan mata tajam, kedinginan, kesetrum, tertusuk atau terluka dan bisa juga menjadi atau merupakan pemicu penyakit keganasan atau kanker. Kalau untuk biologi, jenis risikonya ini ada lalat, kecoa, tikus, nyamuk, kucing, anjing, binatang berbisa, tumbuhan beracun, bahkan mikroorganisme seperti virus dan bakteri ya. Dampaknya adalah diare, penyakit pes, malaria, demam berdarah, antraks, rabies, tifoid, torch, dermatitis, asma, alergi, TBC, hepatitis dan AIDS ya. Nah, kemudian kalau potensi bahaya kimia itu contohnya adalah jenis risikonya cairan desinfektan, merkuri, pelarut, alkohol, formalin, spiritus ya, gas, debu, silika, bahkan pestisida. Nah, dampaknya adalah dermatitis, kanker, iritasi kulit dan selaput mukosa, gangguan jalan nafas dan penyakit paru. Kalau itu adalah potensi bahaya ergonomi, itu jenis resikonya adalah posisi tubuh, statis, berdiri atau selalu duduk, mengangkat, mendorong gerakan berulang atau posisi janggal, dan ini biasanya kita melihat dengan melakukan pengkajian menggunakan Nordic Body Map ya. Kemudian apa dampaknya? Kita akan mengalami atau pekerja akan mengalami gangguan muskuloskeletal, misalnya HNP, back pain atau CTS. Kalau itu adalah potensi bahaya psikososial, itu jenis resikonya misalnya adalah hubungan yang tidak harmonis ya antara pekerja, hubungan atasan bawahan, beban kerja, shift kerja, kesejahteraan yang kurang, perbedaan persepsi masalah keluarga ya. Nah, ini dampaknya adalah stres kerja, kelelahan, sering mengalami gangguan pencernaan, migrain, nafsu makannya turun atau bahkan gangguan bersosialisasi. Ini adalah contoh diagnosis keperawatan individu pekerja yang sering muncul ya. Jadi yang pertama, kalau yang pertama ini masih merupakan diagnosis potensial atau diagnosis wellness maksud saya. Kemudian kelelahan,
Ini menggunakan nanda, intoleransi aktivitas, gangguan rasa nyaman, gangguan pola tidur, nyeri kronis, obesitas, risiko ketidakstabilan kadar gula darah, stres berlebih, ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Ini kesiapan meningkatkan tidur, kesiapan meningkatkan istirahat dan tidur. Ini adalah diagnosis keperawatan yang mungkin muncul. Walaupun diagnosis kesiapan ini adalah diagnosis wellness, tapi kita juga mengetahui bahwa banyak pekerja saat ini yang sudah mulai memahami dan sudah pintar bagaimana cara mengatasi gangguan pola tidur atau meningkatkan istirahat tidur dari pekerja, terutama pekerja sistem shift, ya. Oke. Nah, asuhan keperawatan individu pekerja setelah menetapkan diagnosis, kita menetapkan perencanaan dan implementasi. Intervensi yang diberikan disesuaikan dengan diagnosis keperawatan yang telah ditetapkan. Rancangan rencana keperawatan ini dapat dilihat contohnya pada buku Nursing Intervention Classification, ya. Atau bisa juga dengan standar intervensi keperawatan Indonesia yang dikeluarkan oleh PPNI. Kemudian evaluasi pencapaian rencana keperawatan yang dibuat ini mengacu pada buku Nursing Outcome Classification atau standar luaran keperawatan Indonesia, ya. Rencana ASKEP tersebut diformulasikan dalam formulir ASKEP individu. Kemudian implementasi dilakukan sesuai dengan rencana keperawatan yang sudah dibuat. Misalnya sebagai contoh, untuk implementasi pekerja dengan masalah kelelahan, kita memberikan pendidikan kesehatan tentang bagaimana meningkatkan atau memenuhi kebutuhan tidurnya. Kita melakukan konseling, kita melatih untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam serta relaksasi otot progresif untuk membuat pekerja itu lebih rileks, lebih santai, ya, supaya bisa tidur. Bahkan kita juga mengajarkan pekerja bagaimana mereka mengatur waktu atau memanajemen waktu agar mereka dapat tidur setelah mereka melakukan aktivitas kerja shift. Jadi tidak melakukan aktivitas kerja yang lain, ya, atau aktivitas lain padahal harusnya mereka itu tidur. Setelah kita menetapkan perencanaan, melakukan implementasi, maka kemudian kita melakukan asuhan keperawatan individu pekerja. Maksud Bu Heni pada bagian asuhan keperawatan yaitu pada evaluasinya, gitu ya. Jadi evaluasi ini membandingkan kondisi klien sebelum dan setelah dilakukan implementasi, menulis laporan catatan perkembangan yang terdiri dari data subjektif, evaluasi, data objektif, analisis keberhasilan implementasi tindakan keperawatan, dan rencana tindak lanjut. Contoh pekerja yang telah diberikan pendidikan kesehatan tentang kelelahan itu secara subjektif akan mampu menyebutkan tanda, gejala, dampak kelelahan, menyebutkan kembali dampak kerja shift terhadap kesehatan, ya, dan upaya untuk mencegah dan mengurangi kelelahan. Pekerja menyatakan merasa lebih tenang, lebih nyaman setelah melakukan relaksasi napas dalam dan relaksasi otot progresif tersebut. Evaluasi yang berkaitan dengan analisis keberhasilan implementasi tindakan keperawatan itu dinilai dari pencapaian kriteria hasil yang telah dibuat dalam perencanaan, dan biasanya ini kita menggunakan pendekatan nursing outcome classification. Kita dapat melihat dari frekuensi nadi, tekanan darah, kemudian penurunan tingkat kelelahan, ya, kualitas dan performa kerjanya, termasuk kualitas istirahat dan tidur si pekerja. Oke. Nah, ini adalah contoh diagnosis keperawatan dan ini adalah merupakan tabel rencana keperawatan dengan diagnosis gangguan rasa nyaman, dan ini Bu Heni menggunakan formulasi dari SDKI, dari PPNI, ya. Jadi ini ada diagnosis keperawatannya, ini ada rumusan diagnosis, ada pengertian diagnosis,
Gejala dan tanda yang dirasakan, subjektif mengeluh tidak nyaman, objektifnya gelisah. Gejala dan tanda minornya, subjektif mengeluh sulit tidur, tidak mampu rileks, mengeluh kedinginan atau kepanasan, merasa mual, ya, gatal, mengeluh lelah. Objektifnya itu menunjukkan gejala distres, merintih, menangis, ya, kemudian pola eliminasi BAB BAK-nya itu dapat berubah serta ada tanda gejala lainnya. Nah, di sini ada tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan status kenyamanan meningkat. Ini kriteria hasilnya. Kalau ini kita menggunakan SLKI, Anda juga nanti dapat menggunakan NOC gitu ya. Jadi ini kita lihat keluhan tidak nyamannya bagaimana, meningkat, cukup meningkat, sedang, cukup menurun atau turun. Nanti kita lihat perbedaannya setelah kita melakukan implementasi, ya. Nah, intervensi atau implementasinya, misalnya kita melakukan teknik relaksasi, kita observasi, identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu, serta adakah mengganggu kemampuan kognitif atau daya pikirnya. Identifikasi teknik relaksasi yang efektif yang pernah dia gunakan, ya, berhasil maksudnya. Kemudian lingkungan terapeutik, kita ciptakan lingkungan yang tenang tanpa gangguan dengan pencahayaan, ya. Kemudian jika memungkinkan berikan informasi tertulis tentang persiapan dan prosedur teknik relaksasi. Kemudian gunakan relaksasi sebagai strategi penunjang dengan menggunakan obat-obat analgesik jika diperlukan, ya, berdasarkan koordinasi dengan dokter. Kemudian kita melakukan edukasi berkaitan menjelaskan tujuan, manfaat, batasan atau karakteristik atau arti dari relaksasi, ya. Anjurkan untuk melakukan relaksasi nafas dalam, anjurkan untuk sering melakukan teknik relaksasi otot progresif, ya. Ini adalah contoh rencana keperawatan untuk diagnosis keperawatan gangguan rasa nyaman. Ini ada beberapa contoh lain yang berkaitan dengan diagnosis keperawatan gangguan pola tidur, kemudian diagnosis keperawatan kelelahan, diagnosis keperawatan intoleransi aktivitas, dan ini nanti silahkan dibaca oleh mahasiswa, kemudian dapat dipelajari seperti penjelasan saya pada diagnosis yang pertama. Oke. Selanjutnya, setelah kita membuat rencana keperawatan, perawat yang berada di tempat kerja itu harus menetapkan atau membuat checklist. Apakah intervensi keperawatan tadi sudah dilaksanakan, sudah diimplementasikan atau belum? Ini untuk individu. Jadi tinggal dituliskan tanggal dan waktu. Kemudian untuk memudahkan, kita dapat menconteng, memberikan tanda checklist terhadap keluhan yang muncul. Misalnya mengeluh tidak nyaman, oke, kita checklist. Merasa gelisah, mengeluh sulit tidur, oke, mengeluh kedinginan ternyata mungkin tidak ada, kita tidak perlu checklist, ya. Merasa mual, oke, kita checklist. Jadi kita hanya men-checklist tanda gejala yang kita dapatkan informasinya berdasarkan hasil pengkajian. Nah, tidak perlu seluruh data ini muncul, tetapi dari beberapa data yang muncul kita dapat menetapkan diagnosis keperawatannya ini adalah gangguan rasa nyaman. Ini dapat kita lengkapi dengan apa sebenarnya etiologinya, ya. Kalau memang dibutuhkan etiologi, tapi kalau tidak dibutuhkan kita juga menuliskan saja gangguan rasa nyaman karena etiologinya itu sudah ada dari data yang muncul di sini, ya. Ini adalah tujuan yang akan kita capai. Jadi NOC-nya atau SLKI-nya tadi, keluhan tidak nyaman ini apakah meningkat atau cukup atau turun setelah kita melakukan implementasi. Begitu juga dengan gelisah, kita memberikan tanda checklist apakah itu mengalami penurunan atau sedang, ya.
Kemudian sama keluhan sulit tidur, kelelahan, dan bagaimana postur tubuhnya setelah kita memberikan implementasi. Apakah makin buruk atau sedang atau cukup baik atau baik? Ini semua dinilai berdasarkan judgementnya seorang perawat, ya. Nah, ini adalah intervensi keperawatannya. Jadi apakah kita melakukan observasi, identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi, identifikasi teknik relaksasi. Kalau kita mengobservasi ini, kita memberikan centang iya, checklist, ya. Kemudian untuk terapeutiknya kita menciptakan lingkungan yang tenang tanpa gangguan, ya. Memberikan informasi kita lakukan, maka kita berikan tanda centang checklist. Kemudian kita melakukan pendidikan kesehatan atau edukasi, kita juga akan memberikan tanda centang kalau kita melakukan tindakan tersebut. Kalau kita tidak melakukan, kita tidak perlu melakukan tanda centang checklistnya, ya. Jadi nanti perawat akan menceklis ya, atau tidak. Setelah itu nanti apa tindak lanjutnya? Apakah kita akan melakukan kembali tindakan terapi relaksasi ini, atau kita akan menambahkan terapi lain, atau kita akan mengurangi karena ternyata hasilnya sudah cukup, atau kita pertahankan gitu ya. Pertahankan maksudnya kita melakukan kembali terapi yang berkaitan dengan menggunakan teknik relaksasi nafas dalam atau relaksasi otot progresif. Kemudian kita menuliskan atau memberikan paraf atau tanda tangan kita. Ini sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan, mendokumentasikan asuhan keperawatan. Oke, sebagai kesimpulan untuk bagian kedua ini, ASKEP individu pekerja itu adalah asuhan keperawatan secara umum untuk pasien yang ada atau pekerja yang ada di setting klinik pekerja atau di rumah sakit, karena ada juga rumah sakit pekerja, ya. Kemudian perbedaan pengkajian termasuk pemeriksaan fisik. Kalau misalnya ini kita lakukan di klinik, itu difokuskan kepada proses kerja, hazard, lama kerja, dan riwayat kesehatannya sebagai pekerja. Karena ada juga rumah sakit pekerja, kita juga harus membedakan antara pemeriksaan fisik di unit rawat jalan ataupun di unit gawat darurat, ya. Kemudian kalau perawat itu bekerja di setting klinik pekerja atau bekerja di setting rumah sakit pekerja, tentunya harus memiliki kemampuan pemeriksaan fisik sesuai hazard yang ada di tempat kerja. Misalnya di situ tingkat kebisingan tinggi, maka dia harus memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan audiometri. Kalau di situ memiliki hazard misalnya dingin atau suhu yang terlalu tinggi, kita tentunya sebagai perawat harus mengetahui gitu ya, apa sih, bagaimana cara mengukur suhu yang sesuai atau suhu yang sudah berlebih atau suhu yang terlalu dingin sebagai dasar dalam penetapan diagnosis keperawatan. Dan untuk keterampilan-keterampilan tersebut, perawat harus memiliki keahlian sertifikat khusus, ya. Nah, kemudian dokumentasi asuhan keperawatan ini dapat dikembangkan sesuai kebutuhan tempat kerja dan harus dikembangkan, harus digunakan ya sesuai dengan legal aspek keperawatan. Oke? Itu saja dari saya untuk bagian kedua dari konsep keperawatan kesehatan kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.